Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar Anda pemirsa dimanapun saja Anda berada? Alhamdulillah, puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa menjelang waktu berbuka puasa, sudah pas pilihan Anda untuk bersama-sama kami di sini di Dasat on Stage. Karena buat Anda yang saat ini sedang rindu dengan keluarga, ingin bersama-sama dengan keluarga, yuk kita bahas soal keluarga. Bagaimana Ramadan ini menjadi sarana pengikat hubungan antara keluarga, kakak dengan adik, orang tua dengan anak. Tapi buat orang yang rantauan seperti apa gitu kan. Tapi biar bagaimanapun ini jadi satu bahan renungan bagi kita. Bagaimana biasanya dalam keseharian kita selalu sibuk dengan aktivitas kita. Yang bapak sibuk dengan pekerjaan, ibu juga sibuk dengan aktivitas, anak juga begitu. Apalagi zaman sekarang sibuknya itu tidak hanya di kantor, di rumah juga sibuk. Dengan ini nih, sibuk sendiri-sendiri. Yang dekat makin jauh, yang jauh jadi dekat. Nah, tapi gimana kita mensiasati supaya bulan Ramadan ini dan mengambil hikmah bahwa bulan Ramadan ini sarana pemersatu keluarga untuk bisa menjalin hubungan yang sempat renggang atau renggang karena aktivitasnya. Seperti biasa, sore hari ini sudah hadir bersama kita guru kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Meskipun ya sibuk sedikit. Ustadz, selama bulan Ramadan ini bagaimana membagi waktu dengan keluarga Ustadz? Sedangkan saya lihat Ustadz sibuk di TV ini sekarang. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dua kata yang mau kita uraikan sedikit. Ramadan dengan kedekatan keluarga. Apa kaitannya kira-kira? Ramadan ini saat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah itu adalah memperbanyak ibadah. Dan biasanya ibadah kalau kita keluar rumah ya campur-campur. Maka biasanya orang kalau mau khusyuk dengan ibadah biasanya lebih sering di rumah. Dan pendekatan keluarga di bulan Ramadan ini yang paling sering adalah sahur dan buka puasa. Ya kan? Dua momentum ini diharapkan bisa menjadi momen waktu-waktu yang tersediakan, waktu-waktu yang efektif untuk menjalin kedekatan keluarga. Karena ada orang sekeluarga di luar Ramadan pergi kerja sudah sholat subuh kurang lebih 5:30 pagi. Oh, di Jakarta kan menghindari macet. Betul. Pulang kantor jam 5 tapi menghindari macet akhirnya jam 8 baru dia tinggalkan kantornya. Sampai di rumah jam 9. Keluarga sudah pada capek dan pada tidur. Lalu tidak pernah keluarganya ketemu. Dia ketemu hanya anaknya dilihat buka kamar lihat anaknya yang lagi ngorok. Atau anaknya pura-pura tidur. Dan lebih parah lagi dia bilang, kena bapak saya dapat Lailatul Qadar, ibu saya pak, kenapa? Bercahaya dia di dalam selimut. Turun cahaya Lailatul Qadar. Wah, ternyata handphone dia main WhatsApp di dalam. Ya kan? Nah, Ramadan diharapkan menjadi sarana untuk merapatkan keluarga. Minimal 2 waktu, yaitu sahur dan berbuka puasa. Sahur kan umumnya anak istri ada di rumah. Ya. Demikian juga buka puasa. Saya sering waktu saya sekolah, itu ibu saya memang pesan, kamu harus buka di rumah. Ya. Kemudian setelah kuliah ada tradisi saya. Ya.
tradisi saya menjawab sekalian pertanyaan Mas David tadi. Ustadz ini kan sibuk, apalagi Ramadan ini kan banyak ya ceramah. Oh, apalagi dulu sebelum ada ini si Covid. Kembali kepada Ramadan dan momentum mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan itu kan spesial, kita memperbanyak ibadah. Dan biasanya kalau mau khusyuk dalam ibadah kita fokus di satu tempat. Ya, maka biasanya kita lebih banyak di rumah di bulan suci Ramadan dengan mengisi, misal rumah jauh dari masjid, maka kita taraweh di rumah. Bapaknya sebagai imam. Kemudian anak istrinya menjadi makmum. Ya, anak pertamanya azan, anak bungsunya qamat. Ya, istrinya ceramah, suaminya imam. Begitu selesai ceramah, kata anaknya, ada bapak pertanyaan bu? Tidak ada, nanti saya tidak bisa jawab. Ya kan? Nah, itu salah satu cara mendekatkan keluarga, sholat jamaah di rumah. Apalagi biasanya ada momentum menunggu buka puasa, kita di rumah biasanya nonton bareng. Das at on stage. Nah, ada ceramah mendidik anak, nyeletuk anak, oi Pak, ini kayak saya ya Pak ya, anak yang rajin ngaji. Apa kayak kamu tidak pernah ngaji? Ada momentum seperti itu ya. Sahur umumnya berada di rumah. Umumnya berada di rumah. Nah, ketika makan itu tradisi di keluarga saya, bapak saya mulai memberi nasihat, ibu saya memberi nasihat. Dan apalagi di situ kita lihat ada kekompakan. Ibu saya waktu saya kecil-kecil ya dibagi tuh ikannya. Nih satu. Nah, kakak saya yang nakal. Diinjak kita punya kaki di bawah meja. Nah, lalu dia bilang saya tidak suka ini ikan. Nah, langsung diambil loh. Dia kasih kode ya. Dia suka sebenarnya dia. Ustadz ngalah ya. Jadi Ramadan bulan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah Ramadan itu kemudian kita juga rapat dengan keluarga kita. Kan tidak semua ada di rumah. Ketika Ramadan ada yang merantau. Tapi itu kan sebagian kecil. Nah, ketika dia merantau, dia punya keluarga sendiri. Keluarga apa? Ketika dia merantau kan kos-kosan misalnya, dia kuliah atau dia kerja, kan di kos-kosan itu adalah sebuah rumpun keluarga, bukan saudara bukan sekandung. Ya. Nah, artinya kan, dia yang ada kesehariannya dengan dia gitu ya, betul. Ya, misalnya satu kosan kita satu kamar bareng nih bayarnya berdua, maka Ramadan kita semakin akrab. Begitu juga tetangga kamar semakin akrab. Apalagi maka kalau kita lagi bikin ada duit, Ustaz. Akrab banget itu, Ustaz. Apalagi saya lagi tidak ada duit misalnya, kawan saya baru dapat kiriman dari kampung, makanannya enak-enak, kita numpang lah. Assalamualaikum. Wah, enak betul ini. Waduh, makanannya nyaman betul. Sini silakan makan. Ya kan? Nah, kita pura-pura TV kita cerita dulu acara. Wih, enak betul makanannya, bisa numpang dah, ya kan? Ya, itu momen untuk mendekatkan bagi perantau-perantau. Nah, sekarang unsur-unsur keluarga. Tadi kan Ramadan, ya kita sudah pada tahulah ibadah Ramadan itu dengan segala macam kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah, sekarang keluarga, unsur-unsur keluarga. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Tetap di Dasat on Stage. Itu ibumu atau saya istrimu, mana bisa dipilih, sama-sama penting. Istri melahirkan anak kita, ibu melahirkan kita, tidak bisa dipilih dong. Jangan bilang gitu ibu, dosa besar itu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Bapak, saudara-saudara sekalian, keluarga itu minimal yang ideal terdiri dari 3 komponen. Ada yang tahu apa ibu? Ibu, di rumah ada apa ibu? Ayam, nasi, Enggak bu, biasa kalau saya sudah lapar gini biasa tulis-tulis sedikit. Ya, nah
komponen keluarga itu satu, suami. Ya. Yang kedua, istri. Yang ketiga, anak. Inilah minimal komponen keluarga. Ada lagi yang lebih ramai, apa? Mantu. Apalagi cucu. Apalagi besan. Oh, ini gotong royong ini. Makin ramai, makin besar ujiannya. Maka sebaiknya sebenarnya selesai menikah, pisah rumah dengan orang tua. Kenapa Ustadz? Potensi terjadi pertengkaran antara ibu dengan istri sangat besar. Dan itu sangat membingungkan ketika istri ngomong. Ya kan? Istri nih, dia juga capek bekerja. Datang pula mertua, baru bangun langsung makan. Banyak pula. Ibu belum makan, sudah capek masak. Anak juga belum makan. Muncul setan. Apaan tuh mertuamu? Rakus betul. Nggak kerja langsung makan. Kamu yang cari duit capek. Nggak menghargai, anakmu juga belum makan. Nenek macam apa itu? Itu bisikan setan. Maka mulailah ibu makan dengan wajah yang ya seperti dompet akhir bulan. Makan nasi yang dikunyah, muka mertua yang ditatap dengan menjengkelkan. Itu setan. Maka begitu selesai makan, tidak cukup di situ setan menggoda istrinya, maka dia masuk kamar. Mulailah marah istrinya. Apa itu ibumu? Begitu tidak menghargai saya. Kau pilih. Itu ibumu atau saya istrimu? Mana bisa dipilih? Sama-sama penting. Istri melahirkan anak kita. Ibu melahirkan kita. Tidak bisa dipilih dong. Jangan bilang gitu ibu. Dosa besar itu. Mantu yang ngomong begitu. Ibu pernah rasakan hamil? Enak enggak? Mau mana ada enak? Enak. Duduk aja susah. Aduh. Ibu pernah rasakan melahirkan? Enak enggak? Mana ada ibu-ibu melahirkan senyum? Keluar kok nak. Ibu pernah merasakan menyusui? Pernah? Apalagi ketika anak usianya 7 bulan. Lagi digigit kan? Lagi tumbuh giginya. Apa ibu tempeleng anaknya? Kurang ajar ini. Enggak, dibujuknya. Lepas nak, lepas. Menderita kan? Ya. Nah, saya tanya ibu, siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang menyusui? Ibunya. Siapa yang terima gajinya? Istri. Maka jangan pernah mengatakan kau pilih deh ibumu atau saya istrimu. Ibunya yang ngandung, ibunya yang lahirkan, ibunya yang sekolahkan. Siapa yang dibikinkan rumah? Suami. Siapa yang dibikinkan? Istrinya. Siapa yang dikasih cantik kamarnya, dikasih AC? Istrinya, bukan ibunya itu. Maka kalau Ramadan kali ini ada mertua di rumah, lapang dada. Anggap dia adalah ibu kandung kita. Karena dalam Islam ada 3 itu orang tua. Bukan cuma ibu bapak kita, termasuk mertua. Itu orang tua menurut Quran. Dan yang ketiga guru. Jadi di ibu-ibu nih yang sudah muka-muka sakaratil maut, saya bapakmu. Ini saya bapakmu nih. Bapak bukan bapak kandung, tapi orang tua dalam arti yang memberi ilmu. Itu guru, itu orang tua. Guru kita adalah orang tua. Jadi orang tua kandung, mertua dan guru itu Guru, orang tua. orang tua kita. Ya. Maka bahasa Arabnya dipanggil biasanya syekh, Ya. yang tua, guru. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika Ramadan seperti ini, jadikan orang tua dan mertua sebagai ladang amal. Jengkel dongkol saya Ustadz. Makin tua
dandannya kayak ABG. Mertua saya tuh Ustaz, mau kemana-mana selalu ikut. Cucunya mau ke mall mau ikut, tetangga mau ke mall ikut lagi. Ya kan, jengkel. Percayalah, kejengkelan itu Allah kirim ke rumah ibu karena Allah sayang sama ibu. Dikasih hadiah pahala yang gampang masuk surga. Iya, iya, iya. Tidak semua kan punya mertua. Maka mestinya ibu sujud syukur. Alhamdulillah kau kirim orang tua ini ke rumah sehingga ada kesempatan Ramadan ini membuat baik melayani orang tua saya. Gara-gara inilah orang tua punya anak sehingga saya punya suami. Iya, iya. Coba kalau tidak ada anaknya itu laki-laki, Bu. Bunda punya suami, me. Maka bersyukur dengan cara apa? Memuliakan dia. Iya, iya. Maka di bulan Ramadan ini jadikan Ramadan sebagai bulan mendekatkan diri. Jangan deh, Bu, mertua ibu jadi musuh. Banyak istri yang begitu, merasa tertekan ketika mertuanya datang, merasa capek ketika mertuanya datang. Sebab dia bilang, waduh, setengah mati kita selalu harus membuka muka manis, padahal jengkel, harus pencitraan, pura-pura senyum, pada dalam hati jengkel. Jadikan semua itu sebagai ladang amal. Iya. Ya, jadi mendekatkan. Nah, sekarang apalagi unsur berikutnya ada anak. Iya. Nah, jadikan Ramadan mendekatkan diri kepada anak dengan cara apa? Satu, buat mereka tidur kalau mereka masih kecil-kecil. Jangan sampai dia pisah tempat tidur. Kalau dia laki-laki, 2 anak laki-laki, kasih 1 tempat tidur. Itu orang tua dulu mendidiknya kan begitu. Nah, pemirsa yang ada di rumah nih, mentang-mentang karena dia kaya, maka 1 anak 1 kamar. Iya. Ya kan? Iya. Di kamar masing-masing sudah ada TV. Iya. Akhirnya saudara seibu sebapak tidak pernah ketemu. Apa efeknya? Anak menjadi egois. Anak menjadi rasa tidak punya saudara. Akhirnya apa? Dipegang saja laptopnya mau berkelahi. Jangan kau pegang saya punya handphone, mau berkelahi. Padahal seibu sebapak. Egois jadinya anak kita. Dulu, ibu-ibu dulu 1 tempat tidur 3 anaknya laki-laki di atas. Akhirnya apa? Akrab dan ikatan emosinya rapat. Apalagi ada yang menjadi mata-mata dalam keluarga. Pak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu nak? Saya dapat surat cintanya. Nah, itu itel. Dia mendapat ada spionase. Spionase. Ya, ada di dalam yang menjadi Mata-mata ya. mata-matanya. Nah, kalau sekarang karena orang-orang kaya 1 kamar 1 anak. Akhirnya anaknya tidak pernah ketemu. Jangan heran begitu orang tuanya wafat, baru 1, 2, 3 bulan sudah ribut. Dan saya pernah alami. Melihat orang kaya karena anaknya tidak pernah gabung. Akhirnya apa? Jenazahnya masih ada di rumah. Bapaknya belum dimakamkan, anaknya sudah bermusyawarah tentang pembagian wasiat, pembagian warisan. Auzubillah min dzalik. Karena anaknya tidak pernah punya ikatan emosi. Ya, kalau kita dulu lagi, bagaimana orang tua kita merapatkan kita bersaudara? Bahasa Bugis ada disebut matarana. Tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Matarana apa itu? Prakteknya seperti ini, Mas David. Saya bersaudara, Ya. adik saya misalnya namanya Lukman. Ya. Ketika saya mau pergi main, minta izin sama ibu saya, mak melok kalau macule, mak saya mau pergi main. Ya. Ibu saya bilang, lono tapi tiwi andrimu, pergi kau tapi bawa adikmu. Kalau menangis adikmu kau saya pukul. Oh, itu Matarana itu tadi. Ini Matarana. Oh. Makanya saya waktu kecil jarang dikasih masuk main kelompok. Karena kawan saya selalu tidak usah kasih masuk dasar, suka menangis adiknya. Iya. Iya kan? Nah, itu cara merapatkan keluarga. Saya pernah ngalamin juga Ustaz. Suruh ajak jalan kalau boleh main keluar asal bawa adik. Ya. Adik saya perempuan Ustaz. Ya. Dia suruh, ngapain ngikut sih? Ah, udah lu sana di rumah aja. Tapi ikatan emosi terbentuk. Betul. Kekerabatan itu Betul. terbentuk. Betul, Ustaz. Sekarang anak-anak kita individualis. Saudara tapi pegang handphone aja berkelahi. Iya. Ya, inilah kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi bulan untuk merapatkan kembali anak-anak kita. Itu yang pertama dari segi tidurnya. Kemudian ketika dia makan. Oke, Ustaz. Ketika dia makan, kita tahan dulu. Oke, kita tahan lagi. Tapi kita tahan lagi, mohon maaf ya. Namanya Ustaz. juga kita masih tahan makan, Pak. Masih puasa kita ya. Jangan dimakan sekarang. Ya. Kita akan lanjutkan bahasannya. Tetaplah di Dasat On Stage.
kamu sudah manusia dewasa. 17 tahun ke atas itu sudah menanggung hukum. Kamu sudah bisa kena hukum. Kau masih kecil tapi kau mencuri, kamu bisa dapat hukuman. Kau akan dipenjara anak. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, itulah tadi kekeluargaan. Tadi Ustadz sempat menjelaskan tadi tentang makan ya. Tentang makanan dalam keluarga gimana nih Ustadz? Nah, lanjut dulu deh, Ustadz. sekarang ya dari cara-cara tadi itu merapatkan, apa hubungannya bagaimana cara merapatkan makan itu? Iya. Makan. Nah, saya pengalaman waktu kecil, cara ibu saya itu kan kita ya umumnya orang di kampung dulu terbatas dari segi perekonomian kan, anak banyak, lauk terbatas. Iya. Maka disitulah diuji, diterapkan kedisiplinan. Misalnya satu anak dikasih ikan 1 ekor. Ya. Ya. Nah, pada saat itu tidak boleh egois. Ya, misalnya ikan ini bagian saya diambil oleh saudara saya. Ya. Nah, itu biasanya menimbulkan pertengkaran. Maka ibu saya membagikan, diajarkan keadilan. Kamu punya hak masing-masing, seperti ini. Jangan ambil haknya saudaramu. Cara makan, itu sudah dibagikan. Kemudian pada saat makan itu ada nasihat. Misal, nak, saya ibumu dan bapakmu hanya bisa menjaga kamu di rumah. Keluar dari rumah ini tidak ada lagi. Saya tidak mungkin mengikuti kamu 24 jam. Maka yang paling utama menjaga bukan bapakmu dan ibumu, tapi dirimu sendiri. Tapi ingat, apapun yang kau lakukan Allah Maha tahu dan kamu yang akan menanggung risikonya. Nah, kau berurusan dengan hukum, kau ngambil haknya orang, kau mengganggu haknya orang, kau menyebarkan di WhatsApp berita kebencian, apalagi memfitnah orang dan orang kau fitnah marah, lapor ke polisi, kamu sudah manusia dewasa. 17 tahun ke atas itu sudah menanggung hukum. Kamu sudah bisa kena hukum. Kau masih kecil tapi kau mencuri, kamu bisa dapat hukuman. Kau akan dipenjara anak. Nah, itu diberitahukan. Sehat. Jadi cara mendidiknya memberitahukan ilmunya. Ya. Nah, selain makan seperti itu, apalagi cara merapatkan keluarga ketika nonton bareng. Ya. Ya. Cuma anak-anak sekarang malas dia nonton. YouTube. Ya, dia sendiri. lebih senang ya. Nah, itulah momentum Ramadan untuk merapatkan ikatan kekerabatan di dalam keluarga. Dan itu yang dilakukan Rasulullah awal-awal, merapatkan kekerabatan persaudaraan antara penduduk Makkah yang disebut dengan kaum Muhajir, dengan penduduk Madinah yang disebut kaum Ansor. Maka Rasulullah mempertautkan mereka, mempersaudarakan mereka, merapatkan hubungan emosional mereka, persaudaraannya dengan cara makan satu baki. Masya Allah. Inilah yang diterapkan teman-teman kita sekarang di jamaah tablik. Jamaah tablik. Tapi untuk zaman sekarang yang masih ada pandemi, sebaiknya dihindari. Siapa tahu kita makan nih berempat satu baki, ternyata di antara 4 itu ada 1 orang yang OTG. Ya, tanpa gejala. Orang tanpa gejala, ternyata dia terinfeksi virus tapi tidak ada gejala. Akhirnya 1 orang ini menularkan kepada 3 orang. 3 orang ini pulang ke rumahnya menularkan lagi, bisa 1 rumah. Nah, untuk sekarang ini karena kita masih ada wabah, masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka makan seperti itu tidak dianjurkan. Ya. Tapi yang esensi dari yang disampaikan oleh Ustadz adalah kebersamaan. Kebersamaan. Tadi itu. Cerita waktu kita sekolah. Ya. Ada orang kan bertamu, diajak makan. Beduh, tamu komandre, masuk makan. Tapi dia belum lihat ini lauknya. Sudah kenyang. Oke, sudah. Begitu. Oh, kalau gitu kata tuan rumah, mandre nak kami makan duluan kalau gitu. Ya, silakan. Itu makan dia cium, dibuka tutupan nasi cium. Wih. Ini makanan favorit saya. Dia intip. Wih, bener, makanan favorit saya. Dia panggil dia, Pak, tadi saya dipanggil apa? Dia bilang, silakan duduk. Anda ada yang 1 tadi itu. Dia bilang, ya silakan menikmati kopi. Dia bilang, ada lagi yang 1 itu.
Oh sini sirikin makan. Oh, Iya. masuk makan. Heeh. Pas dia begitu masuk makan, itu ikan bakar kan, Iya. makanan favoritnya. Dia makan semua. Itu tuan rumah bilang, tadi katanya kenyang, ini dia makan banyak. Terakhir Pakai bahasa tinggal basi. matanya, Ah. tinggal mata ikan. Jengkel ini tuan rumah, dia bilang makan sekalian matanya. Padahal tadi dia bilang kenyang. Tadi kenyang ditawarin ya. Maka kalau Tahu-tahu dia tuan rumahnya lupa. ditawari jangan menolak rezeki. Pesan moralnya ditawarin makanan jangan nolak rezeki. Jangan menolak rezeki. Silakan siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Ya silakan ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Dewi dari Ciledug. Mau nanya gini Pak, mumpung bulan Ramadan ya, bagaimana tipsnya untuk mempererat hubungan persaudaraan biar tidak terjadi perpisahan ya? Ya, oke. Ya. Baik, Terima kasih. Ibu. Oke, Assalamualaikum. ini berkaitan dengan Ramadan. Ya. Ramadan itu kita kaitkan dengan ibadah ya. Ya. Ibadah-ibadah terkait Ramadan. 1, sholat tarawih. Bagaimana cara merapatkan dengan sholat tarawih? Kita bareng-bareng. Ajak anak si bungsu, si ade, ajak bareng-bareng. Beritahukan kepada anak kita, ku dengar itu ceramah nak. Nanti selesai, bapak bikin kuis pertanyaan di rumah. Yang bisa menjawab pertanyaan bapak, saya belikan pulsa 10.000. Nah, itu kan sepanjang jalan menuju tarawih itu orang tuanya pasti megang anaknya, diskusi. Nah, itu sudah terikat, ada rasa dekat dengan orang tua. Ya. Kemudian si bungsu kita pangku ketika dengar ceramah. Itu ya. Jadi pergi tarawih, ajak bareng-bareng. Yang berikutnya ya, ketika tadarusan. Oh iya. Kumpul. Misalnya kan selesai sholat subuh sampai di rumah, ayo tadarus bareng-bareng ya. Nah, tadarus memang itu sebenarnya berkumpul dan ada yang mengarahkan, itu tadarus. Ya, ya. Nah, kemudian bapak ya mendengar, ayo adek, kita adek dulu yang mimpin nih. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, kemudian kakak ayat 6 sampai 10, yang lain melihat dan menegur ketika salah. Itu tarawih, kemudian tadarusan bareng-bareng. Syukur-syukur kalau mampu sholat jamaah tahajud. Bangunkan anak kita, bangunkan istri kita. Ayo nak, ayo sholat lail bareng-bareng. Ayo kita nunggu Lailatul Qadar. Nah itu. Nah ada lagi momentum apa? Dengar ceramah bareng-bareng. Nah misalnya kita ndak ke masjid, misalnya bapaknya ndak bisa ceramah, buka YouTube, tulis Dasat Latif, keluar nonton bareng ceramahnya Ustadz Dasat. Ya, ya, ya. Kemudian ibu nih sahur. Si putri yang perempuan, kita ajak dia ikut bangun sebagai perempuan. Kan kalau di tradisi keluarga saya perempuan dulu tuh yang bangun. Oh. Ya, laki, anak-anak laki-laki terakhir. Giliran makan anak laki-laki dulu. Ya kan? Nah, ketika ibu bangun, bangunkan anak ibu yang perempuan. Ajarkan dia masak bareng ya. Ibu yang misalnya bersihkan sayur, anak kita yang ngiris-ngirisnya. Ya. Sambil ibu nasihati. Beritahukan pesan-pesan agama. Syukur-syukur kalau ibu mampu menyampaikan sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah Islam, tokoh-tokoh wanita dalam Islam, supaya anak kita kagum terhadap tokoh-tokoh muslimah. Bagaimana Khadijah, bagaimana Aisyah, itu diceritakan. Nah itu, jadi momen masak itu juga termasuk momen untuk mendekatkan diri anak dengan ibunya. Keluarga tadi konsepnya adalah ada suami, ada istri, ada anak, ada mertua, ada cucu. Ya, kadang-kala suka begitu ya. Ada besan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kenyataan kita, keluarga tidak melulu hanya keluarga yang kita kenal yang berhubungan darah. Tapi juga ada keluarga yang tidak berhubungan darah tapi tinggal bersama dengan kita. Nah, bagaimana adabnya kita di bulan Ramadan ini untuk bisa tidak hanya menjaga ukhuwah, tetapi juga sama-sama kita posliroh kita atau hati kita. Kita akan kembali, tetaplah di Dasat on Stage. Asisten rumah tangga makan di pojok rumah, makan seadanya, bisa jadi asisten rumah tangga nanti di akhirat lebih dulu masuk surga daripada tuannya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Iya, semakin seru pertanyaannya. Keluarga tidak hanya suami, istri, anak, mertua, cucu yang tinggal dengan kita, tapi juga ada asisten rumah tangga yang tinggal Ya. sama kita, ada juga yang bawa kendaraan kita juga mungkin tinggal sama kita, atau mungkin tetangga yang jaraknya hanya dibatasi oleh satu dinding dengan kita. Itu udah jadi keluarga kita juga. Nah, gimana kita juga ikut merajut ukhuwah atau persaudaraan di bulan Ramadan ini, dan juga melatih hati kita, rasa kita untuk lebih peduli terhadap orang di sekitar kita. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Ramadan ini ada orang soleh betul, ibadahnya kepada Allah luar biasa baiknya. Tarawihnya, tahajudnya, zikirnya, tadarusnya, iktikafnya, luar biasa. Tapi sayang, sama tetangganya dia jahat. Ini diancam oleh Rasulullah. Atadruna manil muflis? Kamu tahu ndak orang yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat? Sahabat berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat, bagus sholatnya. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, dia puasa, lengkap puasanya. Lalu kalau begitu siapa ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, yang jahat sama tetangga ini bukan sekedar tetangga dalam arti yang sebelah rumah kita, bisa jadi orang yang bekerja dengan kita. Yang bahasa kerennya sekarang menghargai mereka adalah asisten rumah tangga atau orang yang driver kita, yang membantu kita bawa kendaraan. Bagaimana supaya timbul penghargaan kepada mereka? Satu, dia adalah makhluk ciptaan Allah yang kalau dihina dan dimaki marah penciptanya. Contoh, Mas David punya karya namanya masker, ya, diberikan ke saya. Lalu saya menghina masker ini. Apaan ini masker? Di depannya Mas David malah saya robek. Saya banding-bandingkan. Ini dong yang bagus. Maka siapa yang saya hina? Ini. Bukan. Yang saya hina yang buat. Asisten rumah tangga yang kerja di rumah kita. Kita hina, kita maki. Kita sakiti perasaannya, kita rendahkan martabatnya. Siapa yang kita hina? Siapa yang kita rendahkan? Penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mampu menghormati orang yang ada kerja dengan kita, jangan menganggap dia sebagai pekerja kita, tapi anggap dia adalah sesama makhluk ciptaan Allah yang Allah marah kalau dihina makhluknya. Yang kedua, bayangkan jasa-jasanya. Ya, mana bisa hidup kita tentang dalam keluarga kalau tidak ada mereka yang membantu. Ini bagi hidup orang-orang yang yang sudah taraf ekonomi mapan, ya. Jangan anggap remeh seorang driver. Ya, saya bisa dakwah dengan lancar, saya bisa kerja dengan lancar karena ada orang sahabat saya, saudara saya, seiman kita yang menolong untuk membawa kendaraan sehingga saya tidak perlu lagi repot bawa kendaraan, cukup saya beristirahat di atas kendaraan. Bayangkan dan ingat terus jasanya. Dan berikutnya cara supaya muncul penghormatan kepada mereka, bagaimana seandainya kita berposisi pada dia. Saya yang berposisi dia, itu dalam ilmu komunikasi disebut berempati. Bagaimana saya memposisikan, gimana kalau dia yang bos, saya yang jadi anak buahnya. Nah, itulah cara-cara agar kita mampu memuliakan orang, tetangga kita dan orang yang bekerja dengan kita. Begitu pentingnya dalam hidup rukun bertetangga itu, sehingga syariat Islam, kalau Mas David menanam sesuatu lalu tanaman itu menyeberang ke pagar saya, maka yang menyeberang itu bagian hak saya. Mas David tanam mangga nih, kemudian ada yang dahannya nyebrang ke pagar saya, maka yang nyebrang itu buah-buahnya saya yang punya. Kenapa? Karena saya membersihkan daunnya. Tapi memang Ustaz, saya jadi ingat ada salah satu hadis dikatakan bahwa salah satu bentuk keimanan adalah pada saat kita bisa menghargai tetangga kita ya. dan menghormati tamu. Ya, nah, bagaimana bentuk menjaga ukhuwah antar, artinya tetangga itu dianggap sebagai bagian dari orang terdekat dengan kita gitu kan. Bahkan sampai-sampai kalau kita masak saja, Ibu, masak nih,
tetangga jangan cuma dapat baunya saja. Makanya dalam Islam itu ada kitab khusus adab bertetangga. Adab bertetangga. Iya. Di antaranya satu, gembira ketika mereka bergembira, berduka ketika berduka. Dua, ketika mereka keluar, mereka pergi, maka kita menjaga rumahnya. Tiga, ketika mereka terkena musibah, kita ikut membantunya. Empat, menolongnya, meminjamkannya duit ketika mereka membutuhkan tangga kita. Masya Allah. Nah, kemudian jangan mengambil haknya. Hak-haknya jangan kita ambil. Itu ada adab-adab dalam bertetangga. Masya Allah. Tak pentingnya sebab saya ini punya saudara. Tapi ketika saya kena musibah, rumah saya terbakar, siapa yang lebih dulu menolong saya? Tetangga. Saudara saya ada di kampung, ada di Jakarta, jadi lama baru dia tiba, maka saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Nah, kembali lagi tadi ke asisten rumah tangga, Ustadz. Tadi kan bicara tentang tetangga. Nah, asisten rumah tangga, apa sih bentuk konkret yang bisa kita lakukan untuk menghargai asisten rumah tangga ataupun driver itu? Satu, berikan dia upah di atas apa itu? UMR. UMR. Jangan sampai upahnya di bawah itu. Kemudian jangan menunda gajinya. Misalnya dia sudah menjadi tradisi perjanjian kita tanggal 1 setiap awal bulan sudah ditransfer gajinya. Jangan sampai kita tunda. Apalagi usahakan apa yang kita makan sama yang dia makan. Kan kadangkala kita lihat kasihan itu asisten rumah tangga makan di pojok rumah, makan seadanya, kadangkala makan sisa-sisa. Orang seperti ini memperlakukan hamba Allah seperti ini bisa jadi asisten rumah tangga nanti di akhirat lebih dulu masuk surga daripada tuannya. Ada 3 golongan orang yang makbul doanya. Satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Tidak ada orang mau cita-cita jadi asisten rumah tangga, tidak ada. Tapi Allah takdirkan, Allah kirim mereka ke rumah kita untuk membantu kita. Memudahkan kita masuk surga. Allahu Akbar, ya Rabbi. Ibu, ada yang mau tanya nggak? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Wati dari Kebun Jeruk. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana menjaga keharmonisan keluarga tetap terjaga setelah bulan Ramadan? Nah, setelah Ramadan gimana Ustadz menjaganya? Cara paling efektif kebiasaan yang kita pupuk selama Ramadan jangan sampai kita abaikan setelah Ramadan. Artinya cara-cara hidup kita, sholat berjamaah dengan keluarga, makan berjamaah, doa berjamaah, tadarusan bersama. Jangan sampai selesai lebaran semua itu hilang. Karena Ramadan ini adalah bulan pengkaderan. Ramadan ini bulan pelatihan. Yang namanya pelatihan bukanlah hasilnya ketika dia pelatihan. Tapi hasilnya adalah ketika selesai pelatihan dan pelatihan materi-materi pelatihannya tetap diamalkan setelah selesai pelatihan. Jadi kebiasaan-kebiasaan Ramadan kita jangan hilang setelah Aidil Fitri. Masya Allah. Jadi latihannya di 1 bulan, ujian sebenarnya di 11 bulan. Iya, betul. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Mas David. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih ya. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan hari ini kita sudah mendapatkan begitu banyak hal yang baik. Dan saya juga mengingatkan hal yang baik juga ini untuk pemirsa yang ada di rumah. Yaitu saya mau ingatkan untuk selalu konsumsi susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma adalah perpaduan bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril dan kurma yang terlindungi dalam kemasan yang penuh nutrisi. Serta susu steril 7 kurma adalah susu yang enak, double manfaat. Masya Allah, alhamdulillah bermanfaat buat kita semuanya ya, insya Allah. Dan sekali lagi mari kita rajut persaudaraan kita, tidak hanya dengan orang tua kita, anak kita, istri kita, kakak dan adik kita, tapi juga dengan orang yang terlibat langsung dalam berumah tangga kita, asisten rumah tangga kita, supir kita, bahkan juga tetangga kita yang ada di sebelah rumah. Ayo kita jaga ukhuwah kita sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita untuk menebarkan kebaikan buat orang di sekitar kita. Saya David Halik undur diri. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Mas David. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV.